Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini, hari Minggu, kita kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk dalam penyembahan. Tuhan sungguh ajaib di setiap kehidupan kita masing-masing. Terlalu ajaib Tuhan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari semua jemaat kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita puji sembah Tuhan. Terlalu ajaib Tuhan bagi kehidupan kita. Taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kita mengerti, untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Mari kita sediakan waktu kita untuk Tuhan. Mari dengan segenap hati kita limpah dengan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami begitu kagum dan hormat kepada Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan Tuhan. Engkau layak untuk kami sembah Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mencari-Mu Tuhan. Kami cari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Allah yang sangat-sangat layak Tuhan untuk dipuji dan dimuliakan. Engkau terlalu ajaib Tuhan. Terlalu ajaib Tuhan, melebihi hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, dengan lebih lagi Tuhan, dengan lebih segenap hati kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan peribadatan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bertatahlah di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bisa diberi salam dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapapun kita, tapi 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah melayani Tuhan, karena ada upah di setiap pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu memberikan kita penghiburan dan kekuatan dalam mengiring Kristus. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lambang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun
tetap semangat, amin. Masih kuat berdiri, oma opa. Haleluya, ada kekuatan dan sukacita ya dalam memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita semua yang percaya Kristus adalah orang-orang yang menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita katakan setiap perkataan pujian ini dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Masih semangat? Masih ada puji-pujian lagi? Amin. Haleluya. Haleluya.
kita adalah orang-orang yang percaya Kristus jadi pemenang, dan kita pun adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Berkat-berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita semua bangkit berdiri kembali. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, karena senang itu biasa, tapi sukacita dan berbahagia itu anugerah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Jemaat saja curahkan berkat-Mu. Amin. Di dalam hidup kita. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jemaat silahkan duduk kembali. Puji Tuhan.
untuk setiap puji-pujian kita, yang boleh memberkati, yang boleh terus menguatkan kita. Haleluya. Dan saat ini kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita tetap fokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan setiap langkah hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan yang selalu kami nantikan Tuhan, ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat
tangan kami Tuhan. Ini kami Tuhan berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan, even di dalam ketidaksetiaan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa selalu setia Tuhan. Dan menjaga keutuhan iman kami di dalam Kristus Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan keselamatan Tuhan. Tidak ada di luar Kristus Tuhan yang mampu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penebusan dosa. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan dosa yang Engkau berikan cuma-cuma bagi setiap umat manusia Tuhan. Tuhan biarlah setiap kami Tuhan, setiap makhluk, setiap manusia ciptaan-Mu Tuhan, boleh sadar dan mengingat Engkau Tuhan. Tidak ada yang mampu menyangkal Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Terlebih besar bagi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat saja yang mengatakan, dengan sayap-Mu Kau akan terbang tinggi. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu. Haleluya Yesus. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mampu melindungi kami. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Kami hanya bisa berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Nantikan Kau yang kusembah. Kau ku nantikan, Kau yang kusembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku dengan segenap hati kita lebih lagi. Kau ku nantikan, Kau yang kusembah. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Kita beri puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan yang layak menerima puji-pujian kita. Syukur kita, hidup kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilakan untuk Ibu Gembala untuk berdoa. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat angkat kedua belah tangan. Angkat hati, angkat suara. Puji sembah Yesus. Ucapkan syukur yang dalam kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara ada pada hari Minggu yang indah ini di rumah Tuhan, berbuat bakti kepada Tuhan, ini rahmat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Ucapkanlah syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami menikmati lawatan-Mu pagi ini. Kami menikmati hadirat-Mu yang indah. Hadirat-Mu yang membebaskan kami daripada setiap kelemahan kami. Daripada setiap permasalahan kami. Yang menolong kami. Haleluya. Kami tegak berdiri untuk melayani Engkau dan kerja-Mu. Karena kekuatan hikmat Roh Kudus pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah setiap korban-korban nyanyian rohani, syukur, hormat, pengagungan sembah kami kepada Tuhan. Sempurnakan apa yang kami buat supaya naik menjadi persembahan rohani kami kepada Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lawat kami dengan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Roh Kudus tetap mengurapi, menguasai kami semua. Pemberita Injil, pendengar Injil, semua dalam urapan Roh Allah. Kami mendapat berkat daripada Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian musik media. Engkau balas berkati. Pakai lebih heran, tambahkan kemampuan, tambahkan urapan untuk membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Kami ucapan syukur dan mau sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya silakan kepada pelayan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita sudah sangat diberkati oleh hadirat Tuhan yang hadir. Terima kasih untuk worship leader dan seluruh tim pujian penyembahan yang sudah melakukan pelayanan dengan luar biasa dan hadirat Tuhan boleh dirasakan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebagai bagian dari ibadah kita pada saat ini. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buka kitab Markus pasal yang pertama. Agak banyak hari ini kita membaca ayat-ayatnya. Ada Markus 1 ayat 21 sampai 27. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 27. Nanti kita lanjut ke ayat 32 dan 34. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca ayat 21 sampai 27, nanti yang 32 dan 34 saya akan membaca. Ya. Jadi kita baca bersama Markus 1 ayat 21 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya."
Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih menyimak yang ayat 32 sampai 34 saya akan bacakan untuk kita semua. Markus 1 ayat 32 sampai 34 berkata demikian. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang, ia Yesus ya, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, perhatikan kita semua, sebab mereka, yaitu para setan itu Bapak Ibu, mengenal Dia. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang kuasa, kemudian firman, mengenal Allah dan mengasihi Allah. Nah, kita lihat di pembukaan tadi di Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 27 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Jadi dia berkhotbah, mengajar ya seperti hamba-hamba Tuhan pada masa kita sekarang. Jadi menyampaikan firman Tuhan dan kemudian dikatakan di situ bahwa para pendengarnya yaitu jemaat yang mendengarkan itu takjub. Ya, karena apa? Karena dikatakan di ayat 22 seperti ini. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi Tuhan Yesus itu ketika menyampaikan firman, yang mendengar itu bisa merasakan ada kuasa Allah yang mengalir. Nah, dan jemaat pada saat itu, orang-orang Yahudi dan para jemaat Tuhan yang saat itu mendengarkan Tuhan Yesus membandingkan dengan ahli-ahli Taurat mereka. Nah, mengapa kok dibandingkan dengan para ahli Taurat? Karena yang memegang otoritas saat itu untuk menyampaikan firman Tuhan adalah para ahli Taurat. Mereka lah yang mengenyam, mereka yang memperoleh pendidikan yang tinggi ya dalam hukum Taurat. Nah, dalam hukum-hukum yang langsung diberikan oleh Musa kepada mereka dan termasuk interpretasinya. Ini para ahli Taurat ini yang memegang otoritasnya. Jadi mereka yang berhak untuk mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, langsung dibandingkan dengan ahli Taurat mereka dan para pemirsa atau pendengar ini langsung mengambil kesimpulan ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi artinya Tuhan Yesus itu dipandang oleh pendengarnya mengajar dengan kuasa, dengan power gitu ya. Nah, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kita harus ketahui bahwa kita ingat lagi salah satu rasul dari Tuhan Yesus ya, yang memang bukan yang 12 langsung tetapi yang bertobat setelah itu ya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, Paulus itu backgroundnya adalah seorang ahli Taurat juga. Nah, tetapi kita lihat hidup Paulus ini tidak seperti ahli Taurat yang pada zaman Tuhan Yesus ini. Paulus itu memiliki kuasa Bapak Ibu. Ya kalau kita lihat Paulus dalam pelayanannya disertai dengan kuasa yang luar biasa. Dan bahkan Paulus menulis sebuah kutipan yang terkenal yang beberapa waktu lalu juga kita mendengar ya, diajarkan kepada kita. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ini keluar dari seorang Paulus yang backgroundnya adalah ahli Taurat. Jadi tentu saja Paulus walaupun dia dulunya ahli Taurat, tetapi sudah tidak seperti ahli Taurat pada umumnya. Ada yang membedakan. Karena apa? Ada roh Allah di dalam dirinya dan ada satu pengenalan akan Allah yang berbeda. Nah, ini yang kita lihat saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyampaikan firman pada saat ini dengan tema kuasa, firman, mengenal Allah dan mengasihi Allah dan bagaimana keempat hal ini saling terkait ya. Nah, izinkan saya untuk membagi
tingkat kerohanian atau pertumbuhan rohani orang-orang percaya itu menjadi 3 level untuk konteks ini ya Bapak Ibu. Kita sudah mendengar dari banyak hamba-hamba Tuhan pertumbuhan rohani itu dengan konteks yang berbeda dibahas dengan kriteria yang berbeda juga. Tapi semuanya sebenarnya kalau dikaitkan ya sama ya. Jadi ada yang membagi ke 5 tingkatan, bahkan ada yang cuma 2, ada yang 7, ada yang 4. Nah untuk konteks kali ini 3. Nah mari kita lihat. Ya, ini level hidup kerohanian. Ya, kita bisa melihat di tayangan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andrew yang sudah sangat membantu untuk memperbaiki tampilan ini bisa indah dipandang ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Nah, ini ada level yang pertama yang saya sebut di sini berdasarkan referensi ayat Alkitab, percaya, bertindak dan menerima kuasa. Ini level yang pertama Bapak Ibu. Dan level ini dialami oleh setiap orang percaya. Dan saya mau katakan bahwa sebenarnya pada level manapun kita itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Justru kita memang harus pada level-level ini dan kemudian kita naik semakin hari semakin bertumbuh ya. Nah jadi kalaupun kita pada level yang pertama tadi, kita orang yang percaya. Kemudian ada kita bertindak berdasarkan iman kita atau kepercayaan kita. Kemudian kita menerima kuasa, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah percaya, menerima kuasa, dan mengenal Allah. Ada ayat referensinya, nanti kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Nah ini level yang berikutnya, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima kuasa itu dan kita lanjutkan hidup kita dengan semakin mengenal Allah. Ya, kita semakin kenal sifatnya Allah. Nah, kita semakin tahu Allah itu seperti apa, pola pikirnya kita pelajari dari mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab, ya. Nah, jadi kalau kita mau mengenal Allah tidak ada sumber lain yang lebih valid selain firman Tuhan, ya, selain firman Tuhan. Segala sesuatu yang katanya itu atributnya Allah, kalau tidak sesuai dengan firman berarti ya bukan. Siapapun yang mengatakannya. Bahkan Paulus, saya ingat dalam salah satu tulisan pernah berkata dengan yakin ya, kalaupun ada malaikat, sampai malaikat itu kan sumbernya dari atas ya Bapak Ibu ya. Tapi malaikat ini memberitakan Injil yang berbeda seperti tidak sama dengan yang aku, Paulus, beritakan. Ya, jangan diterima, intinya gitu. Paulus sampai mengatakan demikian. Jadi walaupun dari siapapun sampai malaikat, Paulus itu membandingkan dengan malaikat yang ngomong, ya kalau Injilnya itu berbeda, ya tidak sama seperti yang kita sudah terima, yang kita sudah hidup di dalamnya, dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jangan diterima. Ya, nah saya tidak bicara dalam konteks variasi doktrin Bapak Ibu, itu tidak pada konteks ini. Jadi artinya begini, kalau ada gereja dengan denominasi tertentu menekankan doktrin tertentu sama sekali tidak masalah Bapak Ibu ya. Karena kita tahu kita semua ini disatukan oleh satu iman. Nah, saya mundur sedikit ke ajaran yang dalam tanda kutip mungkin dilabeli kuno oleh banyak orang ya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ini ya, kredo para rasul ya. Nah, atau ucapan percaya. Nah itu, selama kita mengakui itu, kita itu Kristen Bapak Ibu. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus ya. Walaupun mohon maaf nggak bisa detailnya sama ya, tapi kurang lebih seperti itu. Yang hidup, yang lahir dari perawan Maria, yang hidup dan menderita sengsara selama pemerintahan Pontius Pilatus, mati, disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Aku percaya kepada Roh Kudus ya. Nah, kemudian aku percaya kepada gereja yang kudus ya. Kemudian kebangkitan orang mati, ya kehidupan kekal. Selama kita percaya itu, kita itu Kristen Bapak Ibu. Nggak peduli nanti kita mungkin ada perbedaan dalam cara baptis, dalam soal diet atau soal apa yang dimakan. Nah, terus soal kita bagaimana melaksanakan ibadah, itu bukan itu ya. Maksud saya bukan itu. Tetapi kalau ada yang memberitakan satu Injil yang berbeda, entah dari manapun ngeklaimnya, yang mengatakan misalkan ya, oh Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, itu aja. Ada yang beritakan seperti itu, oh Tuhan Yesus itu bukan anak Allah, maka itu bukan Injil dan itu bukan iman yang harus kita imani. Amin. Nah, itu harus ditolak langsung. Itu bukan
Kristiani Bapak Ibu. Ya, tapi selama kita masih dalam satu pakem yang sama itu, itulah orang Kristen, itulah kita ya Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah mari kembali lagi, jadi level yang kedua adalah percaya, menerima kuasa dan kita semakin mengenal Dia, mengenal Allah. Nah nanti level yang ketiga ini percaya, kita menerima kuasa, kemudian kita hidup dalam pengenalan akan Allah dan kita hidup dalam kasih. Ya, pertama-tama kasih dengan Allah dan refleksi langsungnya, dampak langsungnya. Artinya begini, kalau dampaknya ini enggak ada, jangan-jangan memang yang pertama enggak ada Bapak Ibu. Jadi kasih kepada Allah dan dampak langsungnya adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah karena itu Tuhan Yesus menyebutkan di Matius pasal yang kedua-dua, Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan ya Bapak Ibu, kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Kalau di kitab Ulangan 6 ayat yang kelima, yang kasih kepada manusia tidak langsung disebutkan. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dampak kasih kepada Allah itu langsung dampaknya adalah refleksi kasih kepada manusia. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang, kenapa disebut yang sama dengan yang pertama? Karena itu terkait sangat erat. Jadi itu seperti koin Bapak Ibu. Kalau koin itu ada satu permukaan, maka permukaan satunya juga harus ada. Kalau permukaan satunya hilang, koinnya tidak laku ya, tidak bisa kita gunakan. Nah jadi koin itu ya dua sisi. Kita mengasihi Allah, dampak langsungnya adalah kasih kepada manusia. Ya. Nah baik, kita kembali lagi. Jadi ada 3 level ini Bapak Ibu. Mari kita lihat masing-masing level. Ya. Nah yang pertama itu tadi saya ulangi lagi, percaya, bertindak, dan menerima kuasa. Bisa dilanjutkan tayangannya Nathan. Terima kasih. Kita akan buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 ya. Di tayangan sudah ada, kita bisa baca langsung. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah mendengar di Injil ya, di beberapa bagian dari Injil itu, entah Injil yang salah satu dari 4 itu disebutkan ada orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus pada masa Tuhan Yesus hidup. Amin ya. Nah kemudian para muridnya berusaha mencegah ya kan. Oh Guru, itu ada orang yang bukan dari kita tapi ngusir setan demi namamu. Ya, kita harus hentikan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Jangan. Yang tidak melawan kita berarti dia bersama dengan kita. Nah artinya apa? Dari sini kita bisa lihat kuasa nama Yesus itu sangat powerful. Amin. Ya. Nah, jadi nama Yesus itu bukan nama sembarangan Bapak Ibu. Nama Yesus yang kita imani ini sangat-sangat berkuasa. Jangan ragu berseru kepada nama Yesus. Ketika sakit, ketika mengalami masalah, tidak usah mikir terlalu jelimet ya. Tidak usah berusaha ngingat, oh Pak Erik pernah nyampaikan apa ya, prosedurnya bagaimana, oh enggak usah ya, lupakan saja. Langsung kalau ada masalah, sudah suntuk, sudah cupet ya. Cupet itu apa ya, enggak bisa mikir, wis ingetan nama Yesus, enggak usah ingat nama saya Bapak Ibu. Ya. Yesus gitu, tolong saya, sudah itu jaminan, ada pertolongan. Tidak usah ingat yang saya khotbahkan, nanti aja kalau sudah tenang dibuka lagi. Ya, waktu saat itu, saat kritis, ingat satu nama yang berkuasa. Siapa? Nama Yesus, ada pertolongan, ada kuasa Bapak Ibu. Jadi nama Yesus itu sangat-sangat berkuasa. Jangan sekali-kali kita memandang rendah, membuat main-main atau meremehkan ya. Nah ini saya bicara seperti orang Yahudi tentang nama Yahweh atau nama Allah ya. Tapi memang harus seperti itu, hormat. Kudus, nama Yesus itu sangat kudus, sangat suci, sangat mulia, sangat berkuasa. Kita hormati, amin. Nah karena itu kita semua ini, kita membawa nama Yesus, amin. Nah hormatilah nama itu dengan cara apa? Hidup yang sesuai firman Tuhan. Karena yang dibawa ini, nama yang di dalam kita itu sangat suci, amin. Sangat kudus. Nah ini yang pertama. Nah jadi artinya orang yang percaya, kuasa itu bisa dia terima. Percaya kepada nama
Nama Yesus ya, tidak pakai rumit Bapak Ibu, tidak pakai bulat ya, enggak pakai lama gitu ya. Nama Yesus itu berkuasa langsung bisa keluar ya manifestasinya. Loh ya benar, asal percaya sungguh-sungguh ya. Benar Bapak Ibu. Ya, saya pernah diceritai ada seorang hamba Tuhan yang punya jemaat, jemaatnya ini sederhana sekali ya, seorang ibu-ibu, terus bukan orang yang dari ya, bukan orang yang secara ekonomi mampu ya, orang yang sangat sederhana ya. Jadi semuanya terbatas ya, duitnya terbatas, semua terbatas, terus sakit Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini dalam kesaksiannya yang saya dengar itu mengatakan gini, Bu nggak usah bingung, kalau batuk, kalau sakit lagi nggak ada obat, nggak ada apa-apa, yang bisa dipakai saat itu ya, sebut nama Yesus ya. Yesus tolong sembuhkan saya. Dan itu dipraktekkan Bapak Ibu. Suatu ketika karena ibu ini akhirnya bersaksi ya. Dia itu lagi malam nggak ada obat saat itu ya. Dan nggak tahu harus kemana dan mungkin ya biaya juga nggak ada. Dia cuma berkata, Yesus sembuhkan saya. Nah batuk yang parah itu sembuh Bapak Ibu. Dan ini disaksikan ulang oleh hamba Tuhan ini. Sembuh, karena apa? Kepercayaan dalam nama Yesus. Nama Yesus itu powerful, punya kuasa. Amin. Nah karena itu bangga ya kita punya Tuhan Yesus. Dan kita boleh memanggil namanya ya. Dan boleh menyebut nama Yesus ya sebagai nama yang berkuasa. Ada pujian mengatakan bangkit serukan nama Yesus ya. Nama Yesus menara yang kuat ya. Nah, kota benteng yang teguh dan itu benar Bapak Ibu. Nah, ini level yang pertama. Orang-orang percaya yang mengimani sungguh-sungguh apa yang dia imani dalam nama Tuhan Yesus itu bisa punya kuasa dan bisa memanifestasikan mujizat. Dia kalau kemana-mana doakan orang, apakah orang bisa sembuh? Bisa Bapak Ibu, bisa. Padahal belum belajar Alkitab terlalu dalam, memang harus nanti kita lihat levelnya kan naik ya. Nah, tetapi dia percaya saja, dia doakan orang sakit sembuh. Amin. Nah jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi ngalami sakit atau ada orang yang minta didoakan, nggak usah ragu. Kayak kalau saat itu memang pas Ibu Gembala sempat, tapi Ibu Gembala ini kan ya repot kegiatannya banyak ya Bapak Ibu. Beliau ini luar biasa ya. Dalam kesibukannya menyempatkan untuk melayani jemaat-jemaat satu persatu itu luar biasa. Tapi pas memang nggak bisa, terus misalkan Tante Erlin yang diminta bantuan, ya nggak usah ragu, Tante Erlin langsung doakan sembuh, amin. Bisa ada mujizat ya. Atau ada orang yang lagi ngalami masalah yang dia nggak tahu harus bagaimana, terus datang kepada saudara minta didoakan. Ya nggak usah, tunggu dulu, saya telepon Pak Pendeta Andrew dulu ya. Waduh lagi praktek, bisa enggak tunggu 8 jam lagi? Oh enggak usah gitu Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan kalau Pak Andrew bisa, puji Tuhan ya. Tapi pas memang nggak ada yang bisa, orang ini datang kepada saudara, ya doakan, amin. Doakan, diajak berdoa, enggak usah rumit-rumit. Pokoknya ada nama Yesus, amin. Ada kuasa mengalir. Nah ini level yang pertama Bapak Ibu. Sehingga kita lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa karena kepercayaan dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Nah kemudian timbul masalah tapi setelah itu ada sebagian ya mulai terdengar sini sana yang ngomong, katanya hamba Tuhan. Kok kayak gitu ya. Nah mulai ke karakter ya. Nah kok ini kok ngambil uangnya orang, loh kok bohongi, loh kok berzina, loh kok melakukan yang kok pergi ke tempat-tempat yang enggak benar ya, kok mabuk ya. Nah terus yang lain ngomong, loh tapi itu enggak mungkin benar beritanya, itu buktinya tetap loh dia doakan orang sembuh. Nah saya enggak tahu persis ya kan, saya enggak tahu persis, tapi yang saya tahu nama Yesus itu berkuasa, amin. Siapapun yang mengucapkan, ketika diucapkan sungguh-sungguh pada saat itu saja ya Bapak Ibu, pada saat detik itu, nama Yesus itu berkuasa. Mengapa Tuhan tetap memanifestasikan kuasanya? Bukan karena orangnya Bapak Ibu, karena apa? Ya karena nama itu. Tuhan mau menunjukkan nama ini tidak boleh sembarangan. Nama ini ketika diucapkan itu ada kuasa. Amin. Tuhan membela namanya sendiri. Jadi nama Yesus itu berkuasa dimanapun, kapanpun. Nah orangnya urusan lain. Ya. Nah ini level pertama Bapak Ibu, ini level pertama. Sehingga ketika ada yang ngomong seperti itu, saya tetap mengatakan ya mereka tetap hamba-hamba Tuhan. Ya,
yang katanya A, B, C, D sampai Z, ya ketika mereka berkata dengan iman dan pada saat itu hatinya benar mengucapkan nama Yesus, ya nama Yesus berkuasa, ada mujizat, amin, ada kesembuhan. Nanti berapa jam kemudian, berapa hari kemudian urusan lain, itu urusan orang tersebut dengan Tuhan. Tapi nama Yesus ya tetap nama Yesus, tetap berkuasa. Nama Yesus tidak pernah kehilangan kuasanya, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama Yesus tetap berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah itu level yang pertama tapi Bapak Ibu ya. Nah kita sudah lihat tadi ya. Kamu, kita, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kalau percaya menerima kuasa akan melakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu yang kedua, nah ini level yang kedua kita lihat ya. Level yang kedua di sini ada tadi apa? Percaya, menerima kuasa, dan kemudian level yang kedua dilanjutkan dengan mengenal Allah. Ya, nah mengenal Allah ini sesuatu yang sangat penting. Saya katakan sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu jangan, saya pakai bahasa sekarang ya, ilfil kalau mengenal Allah kok diletakkan level 2 sih. Pak Erik ini ngawur ya waktu nyiapkan firman Tuhan. Level 3 Pak Erik ya, penting kok level 2. Mengenal Allah itu penting. Nah saya mau katakan mengenal Allah itu sangat penting, hati-hati ya. Jangan diremehkan. Mengenal Allah, pengenalan akan Allah itu penting ya, bahkan sangat-sangat penting. Nah, mari kita lihat Matius 11 ayat yang 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi sebenarnya aslinya ya Bapak Ibu, orisinilnya gitu ya. Yang mengenal Bapa itu cuma siapa? Anak. Nah, dan orang yang kepadanya, nya ini ada banyak ya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, nya itu kepada kita semua. Yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita saat ini bisa kenal Allah, bahkan bisa menyampaikan tentang Allah itu seperti apa, kita bisa merasakan Allah itu sifatnya seperti ini dan saya kok mengerti ya, itu kasih karunia. Amin. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tetapi puji Tuhan ada sekian banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beroleh kasih karunia untuk mengenal Allah. Dan itu sangat penting. Ya, jadi saya garis bawahi sangat penting. Pengenalan akan Allah sangat penting Bapak Ibu. Kita sudah dengar firman Tuhan ya, kita diajar bahkan referensi ayatnya dari surat Paulus ya di Filipi. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Pengenalan akan Allah sangat penting. Tidak bisa diremehkan dan bahkan tidak bisa dilompati Bapak Ibu. Ya, artinya ya harus anak Tuhan harus lewat ini pengenalan akan Allah. Tetapi mari kita lihat ada satu ayat yang mungkin kedengarannya kurang enak Bapak Ibu. Tapi ada di Alkitab. Kita baca Markus pasal 1 ayat ke-32, 33 dan 34. Atau saya langsung ke 34 ya. Jadi ini konteksnya tadi Markus 1 ayat 34 bahwa Yesus sedang menyembuhkan orang sakit dan yang kerasukan setan. Ya. Ayat 34 saya bacakan. Markus pasal 1 ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Tadi referensi silangnya kita sudah lihat di ayat-ayat yang di atas 21 sampai 27, bahkan ada yang sampai teriak, "Mau apa engkau dengan kami, ya Yesus dari Nazaret? Aku tahu siapa engkau." Ya, garis bawahi kata itu. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, di sini ditekankan lagi. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab apa? Mereka mengenal Dia, Bapak Ibu. Ya, setan tidak melalui proses yang sama. Setan itu enggak lewat pertumbuhan rohani kayak kita. Tapi entah bagaimana levelnya, tiba-tiba level 2 Bapak Ibu ya. Level 2 dalam tanda kutip ya. Bukan sama seperti yang kita alami dalam hidup mengiring Tuhan. Enggak. Tapi tiba-tiba dia itu pengenalan akan Allahnya sudah, saya katakan sudah top ya. Apakah setan mengenal Allah? Ayat ini menyebutkan iya, mereka mengenal Dia. Lalu ada referensi kisah
dari Kisah Para Rasul tentang anak-anak Skewa. Bapak Ibu pasti pernah baca ya. Ya, Skewa ini seorang Yahudi tukang jampi-jampi katanya begitu. Saya juga heran, kok orang Yahudi tapi bisa tukang jampi ya, saya tidak ngerti. Jadi memang saat itu kerohanian masyarakat bahkan di kalangan umat Tuhan itu sudah ya tidak karu-karuan ya. Tetapi disebutkan 7 anak Skewa ini berkeliling kemudian apa? Mengusir setan. Dia ngomongnya seperti apa? Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, karena saat itu Paulus yang sedang ngetren, yang sedang ngetop ya. Orang mengenal Yesus atau tahu nama Yesus karena pemberitaan Paulus. Anak-anak Skewa ini semangat. Kemudian satu setan ketika diusir ngomong apa? Yesus aku kenal katanya begitu. Setannya yang ngomong ini Bapak Ibu ya. Paulus aku tahu. Ya, dalam bahasa sehari-hari mohon maaf. Konsopo gitu ya. Kamu siapa? Aku gak kenal, gak ngerti. Dan langsung Alkitab mengatakan mereka diserang ya. Kata yang dipakai di Alkitab menggagahi, lebih keras lagi ya, lebih ekstrim ya. Jadi artinya diserang sampai luka-luka. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, Alkitab menyebutkan iblis, roh jahat itu kenal. Kenal sama Tuhan Yesus, kenal Allah Bapak Ibu. Ya, referensi yang lebih lama di kitab Ayub yang menunjukkan bahwa iblis itu kenal Allah, mari kita lihat kisahnya Ayub. Ya, Ayub itu dicobai oleh iblis ya, tapi Allah mengizinkan. Nah itu rekomendasinya siapa? Si setan. Setan itu berani naik dan ngomong begini ya. Ketika Tuhan atau Allah dalam tanda kutip memamerkan Ayub ya. Apakah engkau tidak lihat hambaku Ayub? Ya, yang sangat saleh. Kalau sampai dipamerkan sama Tuhan, berarti kesalehannya itu tingkat dewa ya Bapak Ibu. Artinya enggak main-main ya. Ya. Nah, tidak sembarangan. Ini kesalehan super tingkat tinggi ini ya. Nah, tetapi iblis ngomong apa saat itu? Ya, ambil semuanya, kira-kira gitu ya. Coba ambil semuanya, apa dia enggak ngutuki engkau. Terus Allah untuk menunjukkan bahwa Ayub ini benar-benar saleh, dia ngomong apa? Ya sudah silakan ya dalam tanganmu ya, tapi sayangkan nyawanya. Dihabisin sama setan, sama iblis ya. Nah ini iblis ini sampai bisa ya naik turun surga ya. Saya sebut waktu itu kayak naik elevator gitu ya Bapak Ibu. Naik eskalator ya, ketemu Tuhan turun lagi, naik lagi turun lagi. Dia mengenal Allah ya. Nah tetapi apakah iblis kemudian berubah dan bertobat? Gak ada ceritanya iblis bertobat Bapak Ibu ya. Dan jangan diharapkan ya. Kalau iblis bertobat ya sudah buyar semua kita. Iblis itu tidak mungkin bertobat Bapak Ibu ya. Dia sudah mengenal Allah, dia tahu siapa Allah. Bahkan saya bisa katakan dia bisa memprediksi. Walaupun iblis tidak tahu isi hati kita, apalagi isi hatinya Tuhan dia tidak tahu. Tapi kata kenal itu artinya dia tahu atribut dan sifat-sifatnya Tuhan. Dia bisa memperkirakan, memprediksi ya. Nah, karena itu iblis ini selalu melakukan tindakan yang dilabeli apa? Mencobai. Dia tuh nyoba, ojo-ojo iso gitu ya. Dicoba sama dia ya, dan dia punya sekian enggak tahu seberapa banyak ya daftar ya uji coba untuk mencoba ya. Nah, karena apa? Dia tahu bahwa ada peluangnya, ada kesempatannya. Jadi dia nyoba terus Bapak Ibu, hati-hati ya. Nah, dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika cobaan dari iblis itu datang, dilawan dengan apa? Dengan firman. Ya, tapi hati-hati juga iblis tahu firman, dia kenal Allah. Dia tahu firman ya. Jangan sampai pengenalan kita akan Allah ya gini Bapak Ibu, levelnya paling tidak, ya mohon maaf saya harus katakan, ya paling tidak sama seperti iblis. Dalam tanda kutip ya, dalam pengenalan ya, bukan sama seperti iblis, sifatnya bukan. Tapi pengenalannya paling tidak sama. Kalau di bawahnya iblis, wajiloko Bapak Ibu ya, hati-hati. Tingkatkan ya segera, baca firman, belajar ya. Nah ya minta didoakan Ibu Gembala dan ya saudara-saudara yang mungkin lebih rohani, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Ya, jadi enggak main-main, pengenalan akan Allah ini penting Bapak Ibu. Ya, minimal sama levelnya dengan iblis, jangan sampai di bawahnya Bapak Ibu. Kalau boleh di atasnya, amin. Ya, tapi kalau di bawahnya ya aduh amit-amit. Ya, nah mari kita lanjutkan.
Jadi iblis pun mengenal Allah. Tetapi apa yang membedakan dengan nanti anak-anak Tuhan ini? Ya, yang membedakan ini level yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, anak-anak Tuhan punya pengenalan akan Allah dan hati yang terbuka untuk semakin hari semakin mengasihi Allah. Jadi dia mengenal Allah, anak-anak Tuhan ini mengenal Allah supaya semakin hari semakin mengasihi Allah. Ya. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu memang benar, ya. Cuma pepatah ini tidak jalan untuk iblis, ya. Hanya untuk setan enggak jalan. Tapi untuk kita semua, kita semakin hari semakin kenal Allah supaya semakin sayang, semakin cinta kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita semakin kenal Allah, bahkan tingkat pengetahuan kita sudah seperti ahli Taurat, ya. Kita tahu seluruh kitab perjanjian lama, perjanjian baru juga hampir semua mungkin. Tapi mengasihi Allahnya kok enggak ada. Ya, itu ada sesuatu yang keliru, yang perlu diperbaiki Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lanjutkan level yang ketiga. Inilah level yang ketiga, yaitu percaya, menerima kuasa, dan mengenal Allah lalu mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tidak pernah mengasihi Allah. Itu yang membedakan. Dia kenal Allah, dia tahu semua sifat Allah, dia memiliki pengetahuan akan Allah. Dia punya, bahkan pengetahuannya tingkatnya tinggi sekali. Tapi dia tidak pernah bisa mengasihi Allah. Dalam pengenalannya itu dia tidak bisa mengasihi Allah. Kalau dia mengasihi Allah, dia tidak akan berontak Bapak Ibu. Dia tidak akan seperti sekarang. Ya. Bahkan dia sangat benci dengan Allah dan benci dengan anak-anaknya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau ada yang bertanya mungkin ya, kenapa aku ngalami ini, kenapa kok iblis itu tidak suka, kok aku terus diserang dengan berbagai masalah. Ya sebenarnya enggak usah ditanyakan Bapak Ibu, iblis itu tidak punya alasan untuk, atau tidak perlu alasan untuk menyerang kita. Ya, dia tidak butuh alasan, pokoknya dia serang aja, memang dia jahat Bapak Ibu. Ya dia itu pencuri, pembunuh, membinasakan, dia tidak butuh alasan. Ya, meskipun kita tidak ganggu dia, tidak ngapa-ngapain, dia benci aja memang sama Tuhan dan sama anak-anak Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan ada benteng perlindungan dari Tuhan sendiri yang melindungi kita. Amin. Yang membentengi kita Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ya. Nah, kita baca 1 Korintus 12 ayat 31 dulu. Paulus mengatakan demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, jalan yang lebih utama ini dilanjutkan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ya, saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tadi kita sudah lihat ya, kuasa Bapak Ibu. Jadi kuasanya besar sekali, bahkan bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Alkitab mengatakan sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih ini artinya yang pertama-tama adalah kasih kepada Allah dulu Bapak Ibu. Mari kita buka di Ulangan pasal yang ke-6. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada orang Israel. Ya, Ulangan 6 ayat yang ke-5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama-tama adalah kasih kepada Allah dulu. Dengan kasih kepada Allah, maka kasih Allah akan memenuhi kita. Dan setelah itu baru kita bisa ke yang berikutnya. Ya. Nah, kasih kepada manusia bisa dilanjutkan. Nah, ini dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, Matius 22 ayat 39. Jadi Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 6 tadi, ayat yang ke-5. Lalu disambung dengan ini.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Tuhan Yesus menambahkan satu kata yang penting, yang sama dengan itu. Artinya kalau yang pertama ini dilakukan, maka dampak langsungnya langsung ini Bapak Ibu. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain ketika kita mengasihi Allah, maka akan ada satu akibat langsung yaitu kasih kepada manusia. Nah, dan Tuhan Yesus mengatakan dalam dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya yang terpenting dari hidup mengiring Tuhan adalah mengasihi Allah. Ya, dan semua kasih kepada manusia dan manifestasi kasih itu akan muncul langsung. Nah, jadi level yang ketiga ini level yang tertinggi dan yang kita harus usahakan, kita harus saling menopang Bapak Ibu supaya kita berada pada tingkat ini ya. Jadi sudah percaya, menerima kuasa, lalu mengenal Allah, kita semakin hari semakin kenal Tuhan, sifat-sifatnya, pemikirannya Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita terus menumbuhkan kasih kita kepada Allah. Ya. Nah, iblis hanya bisa berhenti sampai pengenalan akan Allah. Dan dia tidak mungkin mengasihi Allah. Tetapi kita mengenal Allah dan kita mengasihi Allah. Itulah perbedaan yang sangat besar antara kita dengan iblis Bapak Ibu. Ya. Jadi saat ini mari sama-sama kita saling menopang, menguatkan untuk kita bisa mengasihi Allah lebih sungguh. Supaya kita bisa semakin hari semakin bertumbuh, kita mengenal Allah dan kita lanjutkan lagi dengan mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Nah inilah level kerohanian yang paling tinggi. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna pada level ini. Tetapi saya mengatakan pada Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama. Ya saya sendiri pun perlu ditopang, perlu dikuatkan. Kita saling menopang, menguatkan supaya kita bisa tetap semakin hari semakin naik kerohanian kita. Sampai pada level yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nah puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang sudah kami terima, berkat-berkat rohani dari surga. Boleh menambah iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, dalam kami mengiring Engkau. Dan kami semakin lebih mempercayai, mengenal, mengerti akan Kau lebih lagi. Sehingga Tuhan lahirlah pengetahuan keselamatan di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Yang nama di atas segala nama yang berkuasa menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Juga kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar, heran dan ajaib bagi kami. Namamu yang heran dan berkuasa, sanggup dan mau menolong kami yang percaya kepadamu. Kami beriman kepada Tuhan yang hidup, bukan pada benda-benda mati ciptaan di dunia ini, tapi kami percaya kepadamu. Engkaulah pencipta satu-satunya, hanya Engkaulah yang wajib disembah, dipuja, dipuji, dimuliakan, ditinggikan di seluruh bumi ini oleh segenap kaum, suku, bahasa, bangsa dan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Tidak ada mezbah yang lain selain satu mezbah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang wajib kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih buat kuasa Tuhan yang sudah menolong kami, bahkan menyelamatkan kami semua yang hadir khususnya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pak Erik Sulindra yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu kepada kami. Tuhan balas berkat berlipat-lipat kali ganda apa yang sudah dia keluarkan. Tuhan bertambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang dia perlukan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat semua apa yang sudah Tuhan Engkau berikan. Tuhan kepada kami semua yang hadir saat ini, kami percaya kami boleh lebih cinta Tuhan, lebih lagi, lebih dari hari-hari yang lalu. Kami lebih menghormati Tuhan, kehadiran-Mu, dan kami tidak memandang remeh akan kuasa nama Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami sudah percaya dan kami mengimani Tuhan kuasa-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami minta doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita.
Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita berdoa untuk pemerintah nusa dan bangsa kita. Bapa, dalam nama Yesus, tolonglah negara kami, negara Republik Indonesia. Tolonglah pemerintah kami, presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih, kabinet yang akan dibentuk, supaya semua dengan hikmat dan tuntunan Tuhan, supaya bisa memberikan kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia, keadilan sosial, bisa menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, teristimewa di dalam bumi pertiwi tercinta. Nama Yesus dikumandangkan, orang datang percaya dan terima keselamatan. Biarlah kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terima kuasa Roh Kudus, kami hidup baru di dalam Tuhan, kami mengenal Allah. Segala rencana keselamatan untuk gereja Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahkan kami bisa mengasihi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan segenap hati kami. Dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan peribadatan kami. Naik menjadi suatu persembahan yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap korban persembahan umat-Mu, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan khusus. Tiliklah semua, terimalah Tuhan dan balas berkati sesuai janji firman Allah. Ada takaran yang dipadatkan dan digoncangkan, dituang dalam pangkuan kami. Ada berkat perlindungan keamanan daripada segala yang jahat atas usaha rezeki kami. Segala penghalang berkat Tuhan halaukan. Segala niat orang jahat yang mau mengambil rezeki kami Tuhan halaukan. Tuhan, kami terima segala berkat berkelimpahan daripada Tuhan yang tidak sempat kami tampung lagi. Itulah janji firman Allah. Kami percaya janji Allah ya dan amin. Kami terima semua berkat Tuhan untuk tubuh, jiwa dan roh kami. Kami semakin maju untuk dapat mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima semua berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup berkelimpahan, berkemenangan, hidup benar-benar jadi saksi Kristus, jadi berkat, bermanfaat untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, jadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus dipuji, dipercayai oleh banyak orang lewat saudara dan saya. Kami ucapan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita semua yang percaya Kristus adalah orang-orang yang menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya
ucapan syukur. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya lebih dari pemenang